Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya sampaikan untuk kita semuanya. Pada pagi hari ini yang berbahagia, anak-anakku semuanya berada di rumah. Mudah-mudahan pada pagi hari ini dalam keadaan kondisi sehat walafiat bersama keluarga. Untuk itu pagi hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, yaitu mendoakan kepada diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, agar bagi mereka yang sakit mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Kemudian apabila teman-teman atau saudara kita yang mungkin masih dalam keadaan susah, mudah-mudahan segera diberikan kebahagiaan oleh Allah SWT. Anak-anakku yang berbahagia, pagi hari ini Bapak sampaikan sebagai perkenalan terlebih dahulu, yaitu saya guru SMP 1 Lasem yang diberi nama Bapak Abdul Salam. Pada saat ini akan menyampaikan materi pada kalian semua, yaitu tentang pembinaan mental agama. Sebuah materi yang sangat penting, dan anak-anakku semuanya adalah sebagai orang yang otomatis beragama. Sejak lahir sampai sekarang ini meyakini memiliki agama yang dianutnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Ada yang Islam, ada yang Kristen, Katolik, Buddha, ataupun Hindu, atau mungkin ada Konghucu. Namun demikian, anak-anakku semuanya, bahwa karena agama ini adalah penting bagi kita, menjadikan sebuah bagian dari kehidupan kita yang akan mengarahkan, membimbing kepada kita ke jalan yang lurus. Oleh sebab itu, anak-anakku semuanya, saya berharap anak-anakku ini bagian dari ajaran agama kita untuk menjaga diri agar selalu sehat. Mari situasi di COVID-19 ini atau adanya wabah corona, tetap kita memiliki semangat belajar, semangat menjaga kesehatan, jaga jarak, selalu bermasker, dan selalu di rumah saja. Termasuk saat ini saya yakin anak-anakku sekarang di rumah mengikuti materi yang akan saya sampaikan, yaitu materi pembinaan mental agama. Oleh sebab itu anak-anakku, marilah kita ikuti berikut slide yang akan saya sampaikan di layar lewat PowerPoint. Semoga kalian semuanya menjadi anak yang nanti bisa menerima materi ini dan bisa melaksanakan apa-apa yang saya sampaikan. Demikian, ikuti slide berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada anak-anakku yang berbahagia, yang berada di rumah dalam keadaan mudah-mudahan sehat, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pembinaan mental agama di sekolah terkait dengan pengenalan lingkungan sekolah yang berada di SMP Negeri 1 Lasem. Perlu dipahami kepada seluruh siswa bahwa siswa perlu mendapatkan pembinaan. Pembinaan merupakan proses yang dilakukan untuk merubah tingkah laku individu serta membentuk kepribadiannya. Hal ini dimaksudkan adalah siswa di SMP Negeri 1 Lasem perlu mendapat pembinaan agar terbentuk pribadi yang unggul, yang hebat, excellent, agar menjadi harapan-harapan bagi kita semuanya, terutama adalah dirinya, keluarga, bangsa, dan negara, menjadi anak yang bermanfaat. Kemudian proses pembinaan itu bisa melalui pendidikan, yakni dengan pendidikan ini merupakan satu media yang paling ampuh untuk membentuk kepribadian anak-anakku semuanya. Salah satu pendidikan yang disampaikan di sekolah, termasuk di SMP 1 Lasem, adalah adanya yaitu pendidikan agama. Dengan pendidikan agama ini karena merupakan unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental.
karena agama merupakan satu hak yang asasi bagi kita. Oleh sebab itu, dengan agama kalian nanti hidup akan menjadi teratur, akan menjadi bahagia, menjadi jalurnya itu sesuai dengan apa yang kita, sesuai dengan pencipta kita, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, ciri-ciri orang yang sehat mentalnya, sebagaimana dengan dibinanya dan dididiknya, akan diharapkan anak-anak ini menjadi orang yang sehat mentalnya. Cirinya adalah dia mendapatkan satu arahan oleh agamanya itu sendiri. Dengan demikian orang tersebut akan terhindar dari gangguan jiwa. Karena dengan gangguan jiwa ini, itu akan mengganggu kehidupan orang-orang yang di sekelilingnya. Karena dia tidak mendapatkan atau perlu dia adanya bimbingan dari agama. Kemudian dengan orang yang mendapatkan bimbingan mentalnya, maka dia akan mudah beradaptasi dengan dirinya sendiri. Artinya dia akan hidup lebih bahagia, lebih senang, dan dia akan bisa menyesuaikan dengan orang lain, termasuk masyarakat secara umum. Anak-anakku, bahwa orang yang beragama itu memiliki mental yang sehat, itu sesungguhnya bisa terlihat dari dia iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan meyakini keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, itu akan selalu dia merasa diawasi. Perilakunya akan merasa diawasi oleh Allah sehingga dia menjadi orang yang lurus. Kemudian orang yang memiliki mental beragama itu, dia memiliki satu perilaku suka beribadah. Beribadah yang diyakini sesuai dengan agamanya masing-masing, sehingga dengan demikian maka ibadah menjadi sebuah aktivitas pada dirinya yang akan mengarahkan kepada dirinya menjadi orang yang lurus. Kemudian dengan mental orang yang beragama itu memiliki satu semangat di dalam memperingati hari besar agamanya masing-masing. Kalau sebagai seorang Islam, maka melaksanakan yaitu peringatan hari besar Maulid Nabi, peringatan hari besar Isra Mi'raj, peringatan hari besar Nuzulul Quran. Kalau mungkin agama yang lain ya menyesuaikan, baik itu yang Kristen, Katolik, Hindu, atau Buddha, atau Konghucu. Itu sesuai dengan apa yang diyakini, dia melakukan peringatan hari besar agamanya. Kemudian orang yang mentalnya itu memiliki keberagaman yang baik, itu semangat kegiatan keagamaannya di sekolah juga terlihat. Salah satunya adalah bagi yang beragama Islam, dia melaksanakan ibadah misalkan sholat duha, sholat duhur berjamaah atau sholat duhur sendiri, dan termasuk itu mengimbas di rumah atau di keluarganya, walaupun tidak di sekolah juga akan muncul itu dilaksanakan di sekolah atau di rumah masing-masing. Kemudian orang yang memiliki mental beragama itu memiliki toleransi antar umat beragama. Jadi dengan toleransi ini, dengan mental yang beragama, orang beragama ini, dia akan suka atau pandai menghormati orang lain walaupun berbeda agama. Tidak membeda-bedakan suku atau jenis kulitnya dan sebagainya. Kemudian mental orang yang beragama itu yaitu selalu beramal sesuai dengan norma agamanya. Maka dapat nanti kita lihat yaitu beramal sesuai dengan norma agama itu yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah beraktivitas. Karena dengan demikian ini menunjukkan bahwa meyakini bahwa dengan awal dan akhir aktivitas ini akan menjadikan satu perilaku yang dilakukan itu
mendapat bimbingan dari Allah atau Tuhan Yang Maha Esa dengan sebelum dan sudah melaksanakan suatu kegiatan. Yang kedua, yaitu semangat beribadah. Semangat beribadah bagi orang yang beragama Islam yaitu melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan sesuai dengan keyakinan agama yang lain yang nanti juga semuanya memiliki semangat untuk melakukan ibadah. Kemudian dia peduli terhadap kepada yang lemah. Karena dengan norma agama yang dimiliki, dia akan muncul perilaku untuk suka membantu kepada orang-orang yang perlu dibantu, yang lemah. Misalkan menyantuni para duafa atau orang yang sudah jumbo, anak yatim piatu, dan orang-orang yang memang dia dalam keadaan kondisi miskin dan sebagainya. Kemudian menjenguk dan mendoakan orang yang sakit. Apalagi kita saat sekarang baru mengalami satu kondisi pandemi COVID-19. Walaupun kita tidak boleh menjenguk, ya kita doakan karena dia adalah saudara kita. Walaupun tidak seagama. Ini menandakan bahwa itu bagian daripada norma agama yang kita miliki, yaitu Nabi sendiri juga mengajarkan untuk menjenguk dan mendoakan orang yang sedang sakit. Kemudian membantu sesama, tidak memandang dari suku ras ataupun apapun. Misalkan pernah Rasulullah yaitu menyuapi orang Yahudi walaupun beda agama. Dia sudah tua renta, orang Yahudi, dia disuapi tiap pagi. Walaupun beda agama, tetap dia melakukan dengan niatan untuk berbagi kepada sesama, untuk membantu orang lain. Kemudian dengan norma agama, itu di SMP 1 Lasem misalkan, berbusananya yang rapi, yang sopan dan menutup aurat. Kalau bagi laki-laki misalkan memakai celana panjang dan pakai hem atau lengan pendek. Kalau anak perempuan ya berarti pakai rok panjang, kemudian hem, boleh berjilbab ataupun tidak. Kemudian norma agama yang dimiliki itu akan muncul memperingati hari besar keagamaan yang dianutnya. Tidak saya terangkan karena tadi sudah saya sampaikan. Kemudian anak-anakku, pada saat ini usia kalian adalah termasuk usia remaja karena usianya baru antara 11 sampai 19 tahun. Maka bisa sering disebut usia ini adalah masa usia emas, masa yang kritis, selalu bertanya, selalu ingin tahu. Ini menunjukkan bahwa dia kalau diberikan satu pendidikan secara monoton, dia mudah bosan, dia mudah jenuh. Maka termasuk di sekolah kita sendiri, atau sekolah-sekolah pada umumnya, kadang-kadang pendidikan agama ini anak-anak menjadi bosan. Karena apa? Sering monoton, terdoktrinasi, harus begini, harus begini. Nah, anak seperti ini di usia seperti usia kalian, itu usia yang tidak mau didikte seperti itu, tapi ingin berpikir secara yang logis. Oleh sebab itu, anak-anakku, maka solusi yang harus kita lakukan, maka guru agama atau ustadz laki-laki, kalau ustadzah itu perempuan, itu memang harus seharusnya sebagai tauladan, panutan bagi anak-anak semua. Sumber konsentrasi siswa, sumber inspirasi yang bisa dianut oleh semua siswa. Bagian dari materi itu sendiri, seolah-olah ini tampilan seorang guru adalah materi yang bisa dicontoh, yang bisa dianut. Kemudian selalu memberikan motivasi di dalam kehidupan apapun, termasuk kehidupan dalam beragama. Anak-anakku yang berbahagia, guru sebagai motivator, terutama ini guru agama, ini memiliki komitmen yang luar biasa.
kita semuanya harus memiliki komitmen terhadap agama kita masing-masing. Saya contohkan, kita kalau sebagai orang Islam itu menyebut atau mengucapkan kalimat dua syahadaten atau dua syahadat. Sehingga apa yang kita yakini sebagai agama itu kita harus yakin apa yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan, yang kita larang, yang dilarang kita jauhi. Dan kita mengikuti komitmen, mengikuti Rasulullah sebagai utusan Allah yang bisa dicontoh, diteladani bagi kita semuanya. Kemudian dengan agama itu, sehingga kalau sudah kita yakin, maka kita harus mau diatur oleh apapun kehidupan kita. Kehidupan kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya diatur. Maka sampai kita pun masuk kamar kecil atau WC, itu mestinya kita harus tahu, ya, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan dengan berdoa dan sebagainya dan sebagainya. Anak-anakku yang berbahagia, saatnya bahwa agama itu menjadi kebutuhan bagi siswa, bagi individu. Kalau saya boleh katakan, jangan sampai anak-anak itu bahwa agama itu ya butuhnya guru agama, nanti biar nilai saya baik. Itu bukan. Seolah-olah kan kepentingan guru, seolah-olah kan kepentingan siswa, seolah-olah kepentingan orang tua atau kepentingan sekolah. Bukan. Karena agama itu kepentingan setiap pribadi manusia, termasuk siswa itu sendiri. Karena tadi saya sampaikan, dengan agama maka hidup kalian nanti akan betul-betul bahagia, lurus sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk menuju ke surganya Allah SWT nanti. Anak-anakku yang berbahagia, yang hebat-hebat, maka pendidikan agama untuk siswa ini itu sudah mulai sejak kalian lahir. Berada di rumah sudah dididik oleh orang tua kalian. Maka kalau misalkan suatu saat kita sudah besar, maka akan keluar di lingkungan itu sendiri, di lingkungan masyarakat pada umumnya, termasuk di sekolah nanti, ya. Maka untuk itu kebijakan pemerintah juga akan menjadi suatu pengaturan bagi kita. Maka nanti kalian kalau sudah masuk di SMP Negeri 1 Lasem akan mendapatkan satu bimbingan mental kalian, mental agama, sehingga akan hidup bahagia baik di rumah, di lingkungan, di sekolah maupun di lingkungan di rumah. Anak-anakku yang berbahagia, telah kita ikuti melalui slide tayangan yang sudah saya sampaikan tadi, menjadi sebuah materi yang sangat penting bagi kehidupan kita, yaitu materi pembinaan mental agama. Mudah-mudahan menjadi semangat bagi kita untuk melaksanakan agama yang kita anut sebagaimana agama masing-masing. Kalau misalkan sebagai orang yang beragama Islam, laksanakan sholat, puasa, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Secara umum bagi anak-anak yang kita anut, agama apapun kita biasakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan kita, untuk menolong orang lain, mendoakan orang lain. Itu bagian dari ajaran agama yang kita anut. Oleh sebab itu anak-anakku, marilah dari pertemuan ini apa yang kita dapatkan mudah-mudahan bermanfaat, dan kita tutup dengan bacaan hamdalah secara bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.